Masih dari wilayah Bandung, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, ada Kiki Haryadi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Kiki, selamat siang. Fakta baru apa saja yang ditemukan pada persidangan hari ini? Puspa, selamat siang. Betul yang kemudian Anda katakan bahwa memang hari ini merupakan persidangan lanjutan dari yang kemudian sudah dilakukan beberapa waktu lalu terhadap terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin, yakni Wahid Hussein, beserta juga beberapa yang kemudian sudah didakwa oleh pihak jaksa penuntut umum begitu. Kalau misalkan Anda tanyakan apa agenda utama dari persidangan yang kemudian akan dilakukan pada hari ini adalah pembacaan vonis yang kemudian akan disampaikan oleh majelis hakim nanti pada sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Puspa, sebetulnya sidang vonis ini merupakan sidang lanjutan dari sidang yang kemudian pekan lalu sudah dilakukan, dan memang tadi pagi rencananya diagendakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini persidangan juga belum dimulai. Ruang persidangan tepat ada di belakang saya. Kalau misalkan saya boleh gambarkan kepada Anda, dari mulai terdakwa yakni mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Hussein beserta keluarga juga sudah hadir di dalam di dalam sekitar persidangan. Kemudian juga kuasa hukum pun sudah terlihat. Namun memang kami masih menunggu dari majelis hakim untuk kemudian bisa melakukan persidangan akan segera dimulai. Artinya memang ini sudah molor dari waktu yang kemudian sudah ditentukan. Dan tadi di awal saya sudah katakan bahwa memang hari ini merupakan agenda pembacaan vonis dari terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin terkait dengan suap yang kemudian terjadi di dalam lapas pada tahun 2018 lalu. Puspa, kalau misalkan merujuk kepada jaksa KPK yang kemudian sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, memang akan disampaikan bahwa tuntutan kepada mantan Kalapas Sukamiskin ini adalah selama 9 tahun penjara, subsidi 6 bulan ditambah dengan denda sebanyak 400 juta rupiah. Dan kalau misalkan melihat dari tuntutan tersebut, artinya memang ini berdasarkan dari fakta-fakta persidangan yang kemudian sudah dilakukan beberapa waktu lalu, atau tepatnya pada bulan Maret 2019 lalu, kemudian berlangsung hingga saat ini, yakni sidang putusan yang nantinya akan dipimpin oleh majelis hakim begitu. Dan memang kami masih menunggu ini bagaimana nanti jalannya persidangan yang kemudian akan dilakukan, yang dijadwalkan sebetulnya pada pukul 10, bahkan pada hingga saat ini saya melaporkan kepada Anda, persidangan juga belum bisa dimulai dikarenakan memang masih menunggu dari panitera kemudian juga majelis hakim yang nantinya akan memimpin persidangan yang jelas. Kita akan menunggu bagaimana hasil dari putusan ini, apakah memang akan disetujui oleh majelis hakim dari tuntutan dari jaksa penuntut dari KPK. Karena kalau misalkan melihat dari tuntutan yang kemudian disampaikan oleh KPK ini mengatakan bahwa memang Wahid Hussein kemarin sempat juga berbicara dengan wartawan, meskipun tidak banyak yang dibicarakan oleh Wahid Hussein, mengatakan bahwa memang dengan tuntutan yang kemudian disampaikan oleh jaksa KPK ini mengatakan bahwa memang mereka dirinya siap dan juga dirinya menghormati segala putusan yang kemudian nantinya akan disampaikan oleh majelis hakim. Sebelumnya memang ada persidangan yang sudah digelar, yakni Fahmi Darmansyah yang mengatakan yang dituntut selama 5,5 tahun penjara, namun pada akhirnya vonis mengatakan bahwa memang majelis hakim menurunkan ataupun memutuskan untuk diberikan hukuman 3,5 tahun penjara. Sehingga memang kita akan masih menunggu apakah memang nantinya hasilnya akan lebih tinggi atau justru lebih rendah dari tuntutan yang kemudian disampaikan oleh KPK. Jika melihat dari kasus yang kemudian melibatkan mantan Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein ini memang sudah berlanjut sekira pada tahun 2018 dengan sejumlah pihak, termasuk juga dengan ajudan pribadinya yang kemudian terlibat dari kasus suap yang kemudian dilakukan ataupun diselidiki oleh pihak KPK. Ada beberapa aktor di balik dari kasus ini. Yang pertama adalah terkait dengan Fahmi Darmansyah yang kemudian sudah divonis oleh majelis hakim, kemudian juga ada Tubagus Heriwardana, kemudian juga Fuad Amin yang kemudian memberikan sejumlah sokongan berupa dana, berupa benda, termasuk juga mobil mewah dan juga tas mewah kepada mantan Kalapas Sukamiskin yakni Wahid Hussein. Ini adalah fakta-fakta persidangan, Puspa, yang kemudian sudah dilakukan ataupun diperlihatkan selama persidangan berlangsung. Kita akan melihat bagaimana jalannya persidangan nanti. Kita berharap mudah-mudahan persidangan yang diagendakan pada pukul 13 ini akan segera dimulai sehingga kita bisa mengetahui hasil dari fakta persidangan yang sudah terkumpul dari tim dari kuasa hukum, kemudian juga dari jaksa, termasuk juga majelis hakim yang jelas. Tadi juga kami sempat berbincang dengan tim kuasa hukum mengatakan bahwa memang seharusnya tuntutan ini akan lebih rendah hasilnya dikarenakan memang selama persidangan berlangsung mantan Kalapas Sukamiskin yakni Wahid Hussein bersikap kooperatif selama pemeriksaan, termasuk juga ketika dilangsungnya persidangan yang hingga saat ini kita masih menunggu bagaimana putusan hakim terkait dengan kasus ini. Puspa. Kiki, singkat saja, ini molor 3 jam. Apakah ada kendala pada sidang ini sehingga molornya panjang sekali?
Ya, memang kita masih menunggu dari kedatangan sejumlah perangkat persidangan Puspa, karena memang di sini juga tidak hanya satu persidangan saja yang kemudian terjadi, karena ada begitu banyak persidangan di persidangan ini, sehingga kita memang masih menunggu dari perangkat sidang lainnya untuk kemudian bisa melakukan persidangan untuk terdakwa dari mantan Kalapas Suka Miskin. Sebetulnya ini hanya kendala teknis saja begitu, sehingga memang dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk menunggu bagi mantan Kalapas Suka Miskin ini untuk kemudian bisa menerima putusan dari majelis hakim begitu. Tentu saja kita akan menunggu bagaimana hasilnya nanti. Yang jelas kita akan konfirmasi ulang apakah yang menjadi kendala ketika memang saat ini sidang juga belum juga dimulai. Yang jelas kalau mantan Kalapas Suka Miskin sudah hadir di sekitar persidangan, termasuk juga keluarga, termasuk juga tim kuasa hukumnya yang nantinya akan mendengarkan dari putusan hakim tersebut, Puspa. Oke, kami tunggu kabar terbaru Anda